Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu wa umuri dunya waddin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini mengenai berhitung. Jadi insya Allah seperti yang Ustadz jadwalkan setiap hari harian kelas iman, maka hari ini tepat hari 6 Januari adalah jadwal untuk materi pelajaran berhitung. Insya Allah hari ini kalian akan mempelajari, mungkin sudah di konuni 1 atau sebelumnya, tentang bilangan ganjil dan genap ya. Kita mulai saja. Jadi hari ini kita akan mempelajari bilangan ganjil dan genap. Nah, bilangan ganjil dan genap itu apa? Nah, kita bahas dulu yang yang pertama ya ini. Ya ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah semua bilangan bulat yang tidak bisa atau tidak habis dibagi dua, atau apabila dibagi dua menyisakan satu. Nah, seperti itu. Nah, kalau masih belum paham, kita lihat aja cirinya. Nah, ciri bilangan ganjil itu tidak akan habis dibagi dua dengan angka, tidak akan habis dibagi dengan angka 2 atau selalu sisanya 1. Nah, jadi gini aja kalau kalian bingung, intinya bilangan ganjil itu akhirannya itu 1, 3, 5, 7, 9. Apapun angkanya. Misalnya contoh bilangan ganjil ya, 13. Nah, itu kan belakangnya 3 ya, berarti itu ganjil. 27. Nah, belakangnya 7, berarti itu ganjil. 35, belakangnya 5, berarti itu ganjil. 67, belakangnya 7, itu ganjil lagi. 93, itu belakangnya 3, berarti ganjil. Jadi semua bilangan yang akhirannya 1, 3, 5, 7, dan 9, maka itu disebut bilangan ganjil. Nah, contoh soal, lihat contoh soal bilangan ganjil itu 13 dibagi 2, berapa? Sisanya apa? Bisa nggak 13 bagi 2? Ya bisa. 13, berapa kalikan 2 yang hasilnya 13? Tapi yang mendekati ada berapa? 6. Karena 2 kali 6 hasilnya 12. Maka 13 dibagi 2 sama dengan 6. Sisanya 1. Karena 2 kalikan 16, 12. 13 dikurangi 12 adalah 1. Seperti itu. Begitu juga 27. 27 dibagi 2, 13. Sisanya 1. Seperti ini Ustadz perlihatkan dalam bentuk tulisan hitung-hitungan coret-coretan ya. Coba bisa dilihat pada coret-coretan berikut ini. Ustadz coba permudah pemahaman kalian karena ini memang butuh pemahaman lebih, dikarenakan kalian mungkin sudah lupa ya terhadap bilangan, bagaimana menghitung atau menentukan bilangan ganjil atau genap seperti itu. Nah, bisa dilihat pada orek-orekan berikut. Misalnya ya 13
dibagi 2. Maka 6 dikalikan 2 adalah 12. 3 bagi 2 1. 12. 13 dibagi 2 dikurangi 12 1. Nah, ini jadi ini adalah bilangan ganjil. Begitu juga kalau kalian kalikan 27. 27 bagi 2. Hasilnya berapa? 2 bagi 2 berapa? 1 ya. 2 kurangi 2 0. 7 kita turunkan. 2 kali berapa yang hasilnya 7? Enggak ada. Yang mendekati ada. Berapa? 3. Karena 2 kali 3 berapa? 7 kurangi 6 1. Seperti itu. Itu menjelaskan bahwa 27 dan 13 adalah bilangan ganjil. Seperti itu ya. Ya, kembali lagi ke materi. Jadi, bilangan ganjil itu adalah semua angka yang berakhiran berapa? 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, itu ya. Jadi jelas. Insya Allah jelas kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya bilangan genap. Nah, ini bilangan genap itu sebenarnya kebalikan dari bilangan ganjil apa? Jadi bilangan genap itu habis dibagi 2. Jadi apa? Ya berarti semua angka yang bisa dibagi 2 itu bilangan genap. Misalnya ya, ciri bilangan genap itu sendiri apa? Yaitu memiliki akhiran angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian angka 0 sampai 10, nah jadi 1, 3, 5, 7, 9 itu adalah bilangan ganjil dan sisanya adalah bilangan genap. Seperti itu. Jadi bisa dibagi 2 habis. Misalnya 12 bagi 2 berapa? 6, ya udah sisanya 0. 24 bagi 2 berapa? 12, sisanya 0. Dan 36 bagi 2 adalah 18, selesai, sisanya 0. Itu adalah bilangan genap. Jadi ingat-ingat, kalau bilangan ganjil angkanya atau akhiran angkanya itu kalau misalnya itu puluhan, ratusan, ribuan, jutaan itu adalah 13579. Sedangkan kalau itu bilangan genap akhiran angkanya 0, 2, 4, 6, 8. Seperti itu. Nah, tentang bilangan ganjil, nah ternyata bilangan ganjil itu memang memiliki tempat tersendiri. Jadi kita membahasanya di sini adalah menitik beratkan pada bilangan ganjil. Lihat pada bilangan ganjil itu. Bilangan ganjil itu ternyata dalam Islam memiliki tempat yang istimewa. Bahkan Tuhan nama salah satu Asmaul Husna atau asma wa sifat Allah yaitu Al-Witr atau yang maha ganjil. Kenapa kok bisa yang maha ganjil? Kita kan satu kan ganjil, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, sehingga dapat kita pastikan bahwa bila Allah itu ganjil, maha ganjil karena satu jumlahnya. Enggak 2, enggak berapa, seperti itu. Hanya satu. Kok kan bisa 5, 3, 6, 7 nah, ya karena satu itu jadi bilangan ganjil. Karena kan Tuhan itu cuma satu, seperti itu. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf. Nah, di situ dijelaskan, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terindah. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, dan diantaranya itu Al-Witr, yaitu maha ganjil. Dan jadi Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya, seperti itu. Dan dari Abu Hurairah juga meriwayatkan dari hadis dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Bahkan seseorang yang menghafalkannya melainkan dia akan masuk surga.
Dan dia yaitu Allah ya adalah yang witir, al-witir, yang maha ganjil dan menyukai yang ganjil. Hadis Bukhari sekian ya. Nah, bahkan kita sering syariat-syariat Allah itu banyak yang angkanya itu ganjil. Misalnya kalau kalian tahu sholat witir, nah itu ganjil kan. Nah seperti itu, sholat witir ganjil. Contohnya banyak. Syariat tawaf dan sa'i sebanyak 7 putaran. Ganjil enggak? Ganjil. Makan kurma sebanyak 7 butir di pagi hari. Nah ini juga ganjil, syariah ini. Nah Nabi SAW bersabda, siapapun yang telah menjadi ini makan ya Ustaz Afwan, ini lupa Ustaz edit. Jadi siapapun yang telah makan 7 kurma tidak akan menyakiti hari itu racun atau sihir. Jadi apa yang seseorang yang memakan 7 kurma di pagi hari insya Allah tidak akan terlukai oleh sihir ataupun racun, seperti itu. Lalu dengan beristinja, mungkin kalian belum tahu ya istinja itu apa. Istinja itu adalah membersihkan kemaluan, entah itu pantat atau alat untuk buang air. Nah itu pakai batu. Nah beristinja itu pakai batu. Kalau kalian di rumah itu kan biasanya pakai air ya. Kalau membersihkan habis buang air, nah itu kan pakai air. Tapi dalam syariat boleh pakai batu. Nah, boleh pakai batu. Asal ganjil 3, 5, enggak 1 ya, 3, 5, minimal 3, 5, 7, 9 seperti itu. Itu juga salah satu syariat Allah. Lalu apa? Disyariatkan mengkafani lipatannya ataupun kainnya itu 3. Mengkafani mayat dengan kain yang berjumlah ganjil. Nah, begitu juga ketika kalian bernafas. Ketika kalian bernafas saat minum itu disyariatkan 3. Nah, jadi pada seluruh ucapan dan perbuatan yang bisa mengganjilkannya itu sunnah. Jadi ketika kalian mengganjilkan perbuatan dan ucapan, insya Allah itu merupakan hal yang mubah dan sunnah. Seperti yang Syekh Sholeh Al Fauzan fatwakan seperti itu. Insya Allah itu pembahasan kita hari ini sudah terlalu lama. Insya Allah nanti silahkan, ada tugasnya, cukup 3 tugas. Cukup 3 tugas nanti dikerjakan. Insya Allah sahel. Kalian hanya mencari bilangan ganjil dan genap, nanti dikalikan sesuai nanti tugasnya, seperti itu ya. Insya Allah itu yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.